prakteknya pun mungkin panjenengan sudah jalani semua prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan penggunaan dana-dana pun sudah sesuai dengan dana prosedur dan tata cara dana-dana, aliran dana, kemudian apa yang harus dilakukan terhadap penerimaan yang ada di sekolah. Sudah hanya kami ingin mengingatkan kembali, ingin memberi tanda-tanda kuning bagaimana kalau misalnya penyalahgunaan dana itu tidak sesuai prosedur yang ditetapkan. Itu yang kami akan kupas pada siang hari ini dari beliau Bapak Paniti Titor, Bapak Ali Sadikin. Nanti teman-teman bisa bertanya langsung dengan beliau, dan mungkin dari kami juga nanti bisa memberi arahan-arahan bagaimana supaya panjenengan semua tidak tersangkut undang-undang tindak pidana korupsi. Itu harapan kami. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Ali Sadikin. Nanti ada tambahan dari saya juga. Mungkin beliau yang secara langsung menangani tindak pidana korupsi. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Pak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bu Ani dari Biro Hukum Pemkab Mojokerto, yang kami hormati Pak Yusuf, beliau dari Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Bapak Ibu pahlawan tanda jasa astana ini, Bapak Ibu guru dari SMA N1 Bangsane. Pertama-tama izinkan saya untuk senantiasa mengajak, mengingatkan khususnya pada diri saya sendiri. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat panjang umur, sehingga kita semuanya dapat menikmati sinar matahari, kita semuanya dapat menikmati segarnya udara pagi Mojokerto. Ini yang kadang, mohon maaf, kita semuanya lupa bersyukur, seolah-olah syukur itu harus dalam bentuk anugerah objek kebendaan, padahal itu yang sangat luar biasa, yang tidak tergantikan dengan objek kebendaan apapun. Gitu? Ngapunten, gigi yang sebelah kiri rotok kemeng harus nggak enak apa yang dunia begitu. Kedua kalinya salawat dan salam insya Allah selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita semuanya yang beragama Muslim, khususnya dengan ajaran-ajaran beliau, nanti pada saat nanti akan menjadi penghuni surga Allah. Ketiga kalinya terima kasih atas waktu yang diberikan. Namun sebelumnya kami menyampaikan sedianya hari ini kami berempat. Saya Pak Kasat Intel dari Bu Ani dan Pak Yusuf, cuman karena kebetulan Pak Kasat Intel ada kegiatan di Kodim, ada acara di kota, sehingga dengan sangat terpaksa beliaunya mohon maaf untuk tidak bisa hadir. Bapak Ibu sekalian, sebelum materi mungkin nanti ditambahkan Bu Ani, sedikit saya memperkenalkan diri. Walaupun beliaunya tadi Pak Kepala Sekolah dan Bu Ani sudah menyebut namanya cukup terdiri dari dua suku kata, Ali dan Sadikin. Panggilannya lebih familiar, panggil Ali. Saya di sini baru hitung-hitung, saya penempatan masuk di Mojokerto terhitung mulai bulan Maret 2018. Sebelumnya pernah di Polres Gresik, saya pernah di Polres Sidoarjo lama, saya pernah di Polda hampir 3 tahun. Kemudian di sekolah saya penempatan di Mojokerto. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu yang ada keluarga besar di SMA N1 Bangsane. Terkait dengan
sosialisasi, lebih pada mungkin kalau saya lebih tepatnya adalah diskusi bincang-bincang kecil yang tujuannya adalah saling mengingatkan, karena setidak-tidaknya semua pihak, semua lini dalam hal ini, kondisi hari ini khususnya berkaitan dengan kewenangan itu berpotensi untuk terjadi tindakan-tindakan yang bisa masuk kategori pungutan liar atau termasuk yang bisa didefinisikan sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Saya mungkin tidak terlalu letterlock sesuai dengan materi, nanti silakan kalau yang berkenan ngopi langsung ngopi saja. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang berubah menjadi tahun 2001 itu di sana memang terdiri dari beberapa potensi atau perbuatan yang bukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga kadang orang pemahamannya adalah korupsi itu sesuatu yang harus menimbulkan kerugian keuangan negara. Tidak. Ada korupsi yang kerugian negara tidak ada. Apa itu? Kalau dulu diatur di dalam KUHP, penggelapan dalam jabatan, itu bisa. Artinya apa? Pungli, suap, gratifikasi dan lain sebagainya itu belum tentu keuangan negara rugi. Kadang 3 item yang saya sebutkan tadi itu terjadi lebih pada karena adanya berhubungan dengan kewenangan. Kenapa ada pungli, kenapa ada suap, kenapa ada gratifikasi? Karena ada komitmen di awal maupun di belakang pemberian itu ada tendensi untuk melakukan atau tidak melakukan. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan korupsi sebenarnya? Nanti sepintas kami jelaskan juga tentang keberadaan sektor pungli. Korupsi itu kan lebih pada mencuri, kalau saya mengartikan itu. Mencuri apapun itu, mencuri waktu, mencuri anggaran negara, mencuri dana dan lain sebagainya, itu lebih pada korupsi. Walaupun kalau di slide ini, apa definisi korupsi? Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang 31 tahun 99, sepintas saya baca. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 memang di sana ada definisi mulai pasal 2, pasal 3 itu lebih pada pengertian, lebih pada unsur. Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Setiap orang. Pasal 2 itu berlaku untuk siapa saja. Ini mohon maaf sekedar cerita, saya pernah nangani pupuk bersubsidi. Yang saya terapkan adalah swasta. Kasat Reskrim saya pada saat itu manggil saya, kamu jangan sok jagoan. Itu bukan pegawai negeri, bukan pejabat. Tetapi saya bisa membuktikan dan putusan pengadilan tipikor. Logika saya terbangun pada saat itu, mohon maaf sekedar cerita. Ini sebatas ilustrasi bahwa tidak semua pejabat, setiap orang itu berlaku untuk siapapun. Ilustrasi saya, pupuk bersubsidi itu ada nilai, ada nominal yang diberikan oleh negara, apakah dalam proses produksinya atau dalam pemasaran dan sebagainya. Tetapi saknya diganti menjadi non subsidi, berarti ada sesuatu, ada uang negara yang hilang di sana. Ini logika dangkal yang saya bangun pada saat itu. Dan alhamdulillah memang terbukti inkrah putusan pengadilan tipikor. Murni dia mendapatkannya dari mana? Dari petani-petani, dari pengecer-pengecer. Ngumpulin 3 sak, 5 sak, kemudian dikemas. Pada saat itu tahun 2010, ingat saya 1 sak nilainya 60, lalu tidak 80, kurang lebih seperti itu. Itu yang subsidi. Kalau non subsidi sudah di atas itu, saya tinggal kalkulasi kalau 10 ton ketemu berapa. Dan boleh ditanya, sekarang masih ada berkahnya, tanpa audit BPK, tanpa audit inspektorat. Saya proses dan putusan, tapi hanya sekali itu. Setelah itu tidak berani kasat saya. Kasat-kasat penggantinya nggak berani. Kalau berkaitan dengan APBD, ya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi boleh menggunakan pemeriksaan inspektorat, sama-sama auditor. Jadi kami ulang lagi, berkaitan
berkaitan dengan korupsi adalah yang berkaitan dengan kewenangan, berkaitan dengan jabatan, berkaitan erat dengan keuangan negara. Itu korupsi. Ini mohon maaf, pungutan liar yang terjadi di dalam lembaga pendidikan. Mohon maaf, hari ini kami juga lagi lidik, ada pengaduan, ada salah satu sekolahan di sini. Kami tidak tahu latar belakangnya, yang pasti yang bersangkutan melaporkan adanya pungutan melalui komite. Kemarin kami mengajukan dari dinas provinsi untuk klarifikasi, masih sebatas klarifikasi. Pada prinsipnya mungkin ngapunten Bapak Ibu juga kalangan putra putri yang belum tentu sekolahnya di sini, sekolahnya di tempat yang lain. Memang ada pengelolaan yang sekarang lebih pada komite. Terus ya Pak. Kata kuncinya di mana? Satu, selama sumber anggarannya, pemanfaat penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran itu jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, insya Allah boleh. Undang-Undang 31 itu kan hukum dunia, hukum positif yang bisa dibaca. Tetapi kalau saya tidak hanya itu, ada hukum yang tidak bisa kita bohongi sebenarnya. Apa itu? Hati kecil. Kalau dalam hati kecil kita sudah mengatakan itu nggak boleh, akan menjadi bahaya misalnya. Ngapunten, ini sekedar ilustrasi. Mohon maaf Pak. Pengelolaan dana oleh komite yang mestinya untuk bangun aula, untuk bangun masjid, tetapi dalam pelaksanaannya tidak 100% di sana. Mungkin apakah 30-40%. Kemudian dalam pertanggungjawabannya yang mestinya belanja atau volume sekian tapi menjadi sekian. Yakin saya, hati kecilnya sudah mengatakan itu tidak boleh. Hati kecil itu sebenarnya ada kontrol diri. Nah, kontrol sosialnya dalam bentuk ini, undang-undang. Sehingga masuk kedatangan kami di hari ini lebih tepatnya pada bukan penindakan, bukan represif, tidak, tetapi lebih pada upaya pencegahan, saling mengingatkan bahwa itu tidak boleh. Potensi-potensi apa lagi? Yang paham 100% adalah Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau kami kan hanya orang luar. Sepanjang yang kami baca, sepanjang yang kami lihat hanya itu. Tapi apa yang terjadi di lembaga masing-masing, yang lebih paham dan lebih memahami adalah, yang lebih mengetahui adalah Bapak Ibu sekalian. Itu kaitannya dengan korupsi. Proses pembuktian pidana korupsi atau pidana apapun, terus bintang nanti juga di sana ada subjek, perbuatan melawan hukum dan akibat. Ketiga-tiganya ini adalah merupakan syarat kumulatif yang tidak bisa ditinggalkan dalam hal pembuktian. Walaupun berangkatnya nanti saya tidak terlalu detail mengulas tentang penyidikan tidak, tetapi lebih pada langsung pada pembuktian. Ada di sana ada subjek perbuatan melawan hukum, kemudian kalau tidak salah ada akibat yang saya baca. Ketiga-tiganya harus terpenuhi, kurang dari satu saja tidak bisa diproses. Monggo Bapak Ibu mau ngambil yang mana? Subjeknya barang siapa yang melakukan, barang siapa yang melihat, barang siapa yang menjadi korban, jelas. Kemudian keuangan negara adalah negara atas nama negara. Perbuatan melawan hukumnya dengan cara bagaimana, pungutan liar atas nama lembaga dan sebagainya, itu tidak boleh, perbuatan melawan hukum. Kemudian akibatnya apa? Ya timbul kerugian. Ada orang yang mengaku melakukan, ada perbuatan orang yang katanya melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi akibatnya tidak ada. Tidak bisa diproses pidana, lebih jatuhnya pada administrasi. Betul Pak Yusuf? Lebih pada administrasi. Kalau berbicara korupsi, walaupun di sana ada memberikan janji hadiah, janji pemberian dalam bentuk apapun, selama itu bisa dibuktikan, bisa proses. Tetapi lebih pada umumnya pembuktian pidana itu adalah ketiga-tiganya harus terpenuhi unsur barang siapa, perbuatan melawan hukum, unsur akibat. Di luar ini contoh, ambil yang jelek saja, mungkin penipuan, penggelapan, atau mungkin penganiayaan. Saya mukul Pak, atau saya bunuh Pak. Dengan cara bagaimana?
saya membunuh, saya ini adalah subjeknya. Perbuatan melawan hukumnya dengan cara bagaimana saya bacok pakai telur, tetapi akibatnya tidak ada yang mati, bisa diproseskan dan bisa. Tetapi kalau korupsi tidak, kita harus timbul kerugian. Cukup pejabat komitmen menerima janji sudah tidak boleh, dan itu selama bisa dibuktikan berkaitan dengan jabatan. Makanya lebih pada kejadian yang luar biasa bahasa saya, sampai gitu. Karena penanganannya memang sangat luar biasa. Orang-orang yang melakukan atau oknum-oknum yang sebagai pelakunya juga bukan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang luar biasa sesuai dengan tingkatannya. Kalau di lembaga pendidikan, apunten, boleh Bapak Ibu browsing, saya tidak hanya ngibul. Ada berapa kepala sekolah yang proses masalah dana bos. Silakan buka HP, ada atau tidak? Ada. Di internal saya pun juga sama. Pejabat kepolisian tidak TPTB, kabar reskrim, kakor lantas, ngapunten sana. Semuanya tahu masalahnya. Sesuai dengan tingkatan di lembaga masing-masing. Di pemerintah kabupaten semuanya tahu. Mojokerto, Nganjuk, Malang, Bojonegoro, kemudian mana Sidoarjo, semuanya tahu. Artinya apa? Kalau berbicara kewenangan, berbicara jabatan, di sanalah potensi terjadinya pungutan liar, terjadinya potensi korupsi. Hingga tadi yang kami sampaikan bahwa keberadaan Satgas Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih, itu adalah sekali lagi yang kedua kalinya bagian dari upaya pencegahan. Katanya ada pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi mengobati berarti loro kan? Yang mencegah itu sudah sampai terjadi loro kan? Kalau sudah mengobati Pak, obatnya proses seperti apa obatnya? Obatnya yaitu proses penegakan hukum loro Pak. Sakit. Pertama, secara fisik dikekang, dibatasi kebebasannya. Secara psikis jelas, secara sosial jelas. Mereka-mereka yang ada di Google, oknum bapak ibu kepala sekolah, pejabat pemerintahan kabupaten, pejabat kepolisian, itu tidak hanya fisik psikis, tapi sosial yang jelas tidak hanya dirinya sendiri, tapi siapa? Orang-orang yang ada di belakang, istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, itu ikut menanggung, dan predikat koruptor itu sepanjang masa. Apakah cukup nanti 10 tahun terus kemudian bilang? Sepanjang masa selama nafas di kandung badan, maka predikat itu akan melekat sepanjang masa. Ngapunten, ini kata kunci sekedar untuk mengingatkan sebagai bentuk hati-hati. Hati-hatinya melakukan, tapi hati-hati bukan, artinya hati-hati jangan melakukan. Sedikit selayang pandang kaitannya dengan keberadaan Saber Pungli ini, kalau saya baca dari bahan yang pernah saya utak-utik, itu pengendali atau tanggung jawabnya adalah bupati. Betul Pak? Bupati, kemudian ada pendamping penanggung jawab, ini lebih pada Forkopimda, sana dan Dandim, dan res, kepala kejaksaan, ketua pengadilan, itu lebih pada pendamping. Kemudian ketua pelaksananya dalam hal ini adalah Pak Wakapolres. Ada beberapa wakil ketua, di sini wakil ketua pelaksana dari inspektorat, kemudian asisten pemerintah dan Kesra, wakil ketua pelaksana 2 yang 3, kasih intek dari kejaksaan, sekretaris Kapolres, Kasiwas
Polres Mojokerto, dan kemudian ada beberapa pojak penindakan berkaitan dengan tugas dan fungsi saya, juga kolaborasi dengan inspektorat. Sesuai dengan materi yang saya punya, bahwa ada beberapa potensi kementerian lembaga dalam hal ini khususnya di dunia pendidikan. Itu berkaitan dengan pertama adalah pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan bantuan operasional sekolah. Kemudian ada mungkin tunjangan-tunjangan yang lain. Saya pernah proses juga uang intensif guru swasta. Salah satu kepala sekolah SMA Darussalamah namanya saya. Kepala sekolah SMA Darussalamah Krian yang saya proses. Di dalam rumahnya sebenarnya di depannya proses bunga, orang berisik. Ini membuktikan bukan katanya, bukan tembung jari, tapi saya adalah pelaku penegakan, bahwa di sana ada oknum di lingkungan lembaga pendidikan selaku kepala sekolah yang saya proses. Yang sangat berpotensi adalah berkaitan dengan kewenangan dan kita saling mengingatkan di sini. Jadi ini mungkin beberapa materi, beberapa kesimpulan yang saya sampaikan. Harapannya adalah ibarat tanaman, kalau sering disiram maka akan menjadi subur. Kalau kita sering diingatkan maka pagar itu akan selalu terjaga, tidak akan sampai roboh. Setidak-tidaknya, aku pernah mau kunjungan ke Polres jenengan Sadiki. Obatnya korupsi itu ya ning jero pembinaan, nek dibina gak enak. Secara jasmani rohani kan, tidak hanya diri sendiri tapi keluarga juga enak. Kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan penegakan hukum. Monggo apabila ada 1-2 pertanyaan yang kira-kira perlu disampaikan, saya akan diskusikan untuk menjawabnya dengan Bu Ani dari Biro Hukum. Mungkin saya juga akan konsultasikan kepada Pak Yusuf yang mewakili dari inspektorat, karena berkaitan dengan produk-produk regulasi yang berkaitan dengan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, kaitan penegakan hukum ya hanya 3 unsur ini saja. Inspektorat, dalam hal ini adalah penyidik, kemudian adalah Biro Hukum, lebih pada sifat selaku konsultan ya Bu, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena harus memberikan pemahaman, harus membuat produk-produk hukum kaitannya dengan pemerintah. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Monggo, mungkin. Saya hormati Bapak Ibu dari Satuan Tugas Peduli Kabupaten Mojokerto yang sangat saya hormati, terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Ansari tadi. Kami mungkin istilahnya hanya ingin kita itu bingung membedakan Pak. Jadi tipis sekali antara mana itu yang termasuk pungutan, ya, pungutan yang dikatakan pungutan liar atau yang tidak liar atau gimana itu yang bagaimana? Karena itu memang sangat tipis. Karena saya juga punya anak Pak, punya anak. Ini itu termasuk pungutan apa enggak? Kalau misalkan anak saya, misalkan pada pembelian buku yang misalkan itu tidak tidak formal lah istilahnya. Itu misalnya lewat apa begitu buku atau LKS dan sebagainya, itu masuk pungutan apa tidak. Kemudian kalau misalkan itu sudah melalui suatu proses, misalkan musyawarah dengan orang tua, ada musyawarah dengan orang tua, kemudian ada kesepakatan
bedanya sangat tipis. Jadi kami ini juga maju mundur ya, ketika misalkan di suatu sekolah, misalkan saya itu mau bayar, kayak itu masuk apa ya di sini itu? Karena saya juga di sini itu juga apa ini sebagai guru, tapi saya juga punya anak sekolah misalkan. Jadi beda Pak, bedanya yang liar sama tidak liar itu yang mana? Apakah itu termasuk sumbangan, apakah itu termasuk pungutan, apakah itu termasuk bantuan dan sebagainya, ini kami belum sangat paham. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kesepakatan ini, saya karena pernah membaca di pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Saya harus jelaskan ini dulu karena ada satu unsur yang ini perlu sedikit pemahaman. 1320 KUH Perdata itu adalah syarat sahnya perjanjian itu ada 4. Cakap sepakat tentang suatu hal dan bukan yang dilarang. Gak haram. Berbicara pungutan itu kasar rasanya, tetapi lebih pada kesepakatan saling menerima dan memberi, sebenarnya kan seperti itu. Kalau menurut saya simpel, karena kalau kita cari pembatasnya tidak ketemu menurut saya, karena definisi itu sumir. Tetapi kapan itu menjadi liar? Liar ini kan tidak jelas. Liar ini tidak terstruktur. Liar ini tidak ada dasar. Liar ini peruntukan pemanfaatannya tidak jelas. Pungutannya nggak ada masalah Pak, tetapi kan ada kata selanjutnya, liar. Liar ini yang menjadi pembatas. Ngapunten, malah tadi dari awal tadi saya sampaikan, salah satu potensi yang terjadi selain dana bos, kalau di lingkungan pendidikan khususnya adalah sekolahan, itu adalah pemberian dari wali siswa yang dikelola, yang dikendalikan oleh komite dengan alasan. Aku tadi ini yang saya alami. Barusan kemarin kami dikumpulkan juga wali siswa untuk minta bantuan ini. Selama dana itu memang pure bisa dipertanggungjawabkan, kemudian tidak adanya unsur paksaan, jelas peruntukannya. Uang 1 juta kalau dipakai beli semen dapat berapa? Uang 100 juta kalau dipakai membangun volumenya berapa? Selama itu bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya jelas, insya Allah benar tidak ada masalah. Menurut saya, karena berangkatnya adalah dari sukarela, walaupun roto-roto gak enak, bukan kepeksa. Gak enak aku anakku sekolah di kono. Aku gak bayar, nanti efeknya kan ke anak saya. Berarti kan roto kepeksa harus, kan begitu loh. Tapi punyanya selama itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada bocor, tidak ada yang loss, insya Allah tidak ada masalah. Karena apa? Niatnya adalah berangkatnya dari niat baik. Liar pungutan, kemudian yang kedua disusul dengan kata liar. Ini dari awal sudah ada niat jahat. Aku narik ke wali murid dengan menggunakan kamuflase tapping seolah-olah dikelola oleh komite. Dari sanalah pertanggungjawabannya yang tidak jelas. Jelas tapi kurang jelas. Yang sama kurang jelas apa? Mestinya angka 1 M itu bangun ini. Kalau saya apres mungkin ketemu. Saya ngasih ketemu mungkin gitu. Mungkin hanya main di sana. Ngapunten, sebagian, saya tidak mengatakan semuanya, tapi mudah-mudahan tidak ada. Potensinya apa? Ngapunten, yang mestinya belanja semen untuk bangun aula di DDA awal gitu, bangun aula mestinya semennya tak 1 ditulis 1 cyber. Ini potensi. Banyaknya prakerja yang mestinya 15 ditulis selawi. Bukan ngajari juga kita, tapi ini sudah hal yang wajar dalam pekerjaan sipil. Kemudian lamanya pekerjaan yang mestinya cukup 15 hari atau 1,5 bulan tidak terlalu kurang.
Berangkatnya jelas Pak, nggak ada masalah. Narik, bangun apa? Bangun aula. Itu kan mulia, baik dananya masjid. Tetapi itu menjadi tidak mulia pada saat apa yang saya jelaskan tadi itu terjadi. Kalau niatnya baik, kemudian untuk kebaikan itu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semuanya. Kalau saya pribadi, jangankan manusia, kalau ditimbali malaikat tak wedi, Pak. Karena memang jelas bisa saya bertanggung. Mereka rata-rata yang ada kekhawatiran, ada ketakutan karena dalam dirinya sendiri sudah menyadari bahwa aku salah. Dana ini tidak boleh masuk ke kantongku. 1M harus bentuknya seperti ini. Jadi batasan ini yang dibolehkan atau tidak, ini yang saya maksud. Tapi yang awal-awal saya sampaikan hari ini, kami masih proses klarifikasi kaitannya dengan adanya pungutan di salah satu sekolahan yang notabene-nya menggunakan atau dikelola oleh komite. Hari ini masih sama. Kemarin kami periksa dari PT. Klarifikasi hanya klarifikasi saja. Kenapa kami sementara belum kolaborasi dengan inspektorat? Karena berkaitan bukan dari sumber APBD, tetapi lebih pada perorangan individu. Jelas ya Pak ya? Jadi batasannya di situ. Pertama adalah dari niat, kemudian yang kedua adalah dari pelaksanaan, yang ketiga adalah dari pertanggungjawaban. Selama jenengan niatnya baik, pelaksanaannya baik, pertanggungjawabannya baik, insya Allah dunia akhirat bahkan jenengan akan mendapatkan tinta biru, misalnya tinta merah. Jadi itu terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebagai manusia biasa mungkin saya terlalu, atau mungkin ada yang salah, ada yang kurang berkenan. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk memaafkan. Nanti mungkin ditambahkan oleh Bu Ani. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anissa Dikit yang telah memberi materi tentang tindak pidana. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya materi yang disampaikan beliau itu sudah mencakup semuanya. Saya hanya ingin menegaskan dan ingin mengingatkan saja kepada Bapak Ibu sekalian, karena memang tipikor ini beda-beda tipis dengan perbuatan perdata. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Anissa Dikit tadi, bahwa undang-undang tindak pidana korupsi itu di pasal 2-nya, yaitu setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Itu yang harus digarisbawahi. Ketika panjenengan tidak merasa, misalnya panjenengan itu tidak merasa ingin memiliki atau menggunakan uang dari APBD maupun APBN, biarpun panjenengan tidak menerima uang tapi memperkaya orang lain, memperkaya maksudnya orang lain yang menerima itu, tetap panjenengan tersangkut tentang undang-undang tindak pidana ini. Walaupun tidak menerima, tapi orang lain menerima. Itu yang perlu digarisbawahi di pasal 3-nya, di pasal 2-nya. Kemudian untuk setiap orang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Jadi panjenengan melakukan tindak pidana syaratnya tadi unsur korupsi itu harus memenuhi unsur berapa syarat. Kemudian kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, memang itu bukan tindak pidana korupsi. Ketika semua unsur terpenuhi dan yang perlu syarat utama adalah panjenengan menyalahgunakan jabatan.
dengan mengembalikan apa yang panjenengan terima dari tindak pidana korupsi, tidak menghilangkan atau menghapuskan pidananya. Ketika ini ditemui inspektorat dalam waktu jangka 60 hari kan, misalnya kerugian negara dalam waktu jangka 60 hari harus dikembalikan. Setelah 60 hari tidak dikembalikan, kemudian panjenengan mengembalikan, padahal perkara itu sudah masuk misalnya Polres, dengan sendiri tidak menghapuskan, benar sudah mengembalikan apa yang disangkakan atau digunakan oleh panjenengan uang itu, tapi tidak menghapuskan pidananya. Pidana terus berjalan meskipun sudah dikembalikan, karena ada jangka waktu pengembalian dari kerugian negara yang dilaporkan inspektorat itu 60 hari harus dikembalikan. Kalau 60 hari tidak dikembalikan, panjenengan sudah prosesnya bisa juga dari inspektorat melaporkan ke yang kepolisian maupun kejaksaan, bisa dengan sendirinya kalau 60 hari. Kemudian yang berkaitan dengan yang akhir-akhir ini memang saya dengar tentang untuk pungutan yang ada di sekolah melalui komite sekolah. Banyak sekali yang saya dengar laporannya dari Pak Wali Murid, sempat terdengar di telinga saya sebuah SMA itu memungut misalnya untuk komite sekolah membangun pagar. Beberapa hari yang lalu saya mulai ditarik beberapa wali murid itu sebesar uang berapa ditentukan, pokoknya dalam kesepakatan itu ditentukan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak yang menanya tadi. Nah, itulah. Kemudian ada beberapa orang yang tidak sepakat. Kesepakatan rupiah yang disepakati oleh wali murid. Memang apa yang disampaikan Pak Alisat bin tadi, pasal 1320, yaitu syarat-syarat perjanjian 1, 2, 3, 4 itu syaratnya perjanjian. Ketika memang syarat-syarat perjanjian disepakati dan pada waktu itu memang harus ada buktinya, misalnya berita acara atau nanti kesepakatan bersama, dan itu memang harus ditandatangani mungkin Pak. Ya. Persetujuan itu harus ditandatangani setiap wali murid. Jadi memang panjenengan bisa mendalilkan bahwa ini sudah persetujuan semuanya. Ketika ada yang misalnya tidak terima atas kesepakatan itu, misalnya tidak adil atau bagaimana, 2/3 rapat itu memang harus disetujui, yaitu sudah dianggap yang lain bisa menyetujui dalam rapat. Tapi kalau memang misalnya ada kita tidak mematok atau mematok angka, sukarela dan sebagainya, itu alangkah lebih baiknya. Jadi tidak mematok angka untuk penyerahan dana itu. Jadi dengan secara sukarela, mungkin nanti bisa misalnya untuk ke arah tipikor itu makin sedikit, karena memang kalau tidak puas 1, 2, 3 orang sentra bisa melapor. Jadi atas kesepakatan, tapi tidak, misalnya ada salah satu wali murid yang misalnya tidak mampu dan sebagainya, mungkin ada keringanan, tapi tidak mematok angka yang ditetapkan. Untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kemudian tadi seperti apa yang disampaikan Bapak yang tadi, pengadaan buku pengadaan buku yang diselenggarakan oleh sekolah atau misalnya buku-buku pelajaran atau buku LKS dan sebagainya. Ya, LKS itu memang resiko tinggi Bapak Ibu sekalian, karena di situ
Misalnya panjenengan sudah sesuai tanggung jawab pemerintah itu. Tapi ada salah satu penerbit kadang-kadang memberi fee itu yang tidak diperbolehkan. Itu seperti tahun yang lalu kan begitu Bapak Ibu. Jadi setiap siswa diwajibkan, jangan berbicara diwajibkan, karena itu memang sebetulnya bisa beli sendiri anak-anak itu. Tidak ada pemaksaan untuk membeli salah satu produk atau pegangan sekolah. Kan di sekolah itu ada pegangan sekolah dan ekstra ya, pendamping gitu istilahnya. Kalau memang sudah ada pegangan sekolah yang misalnya untuk dijadikan untuk pembelajaran, kemudian ada pendampingnya, ya pendamping itu jangan diwajibkan. Sukarela saja, siapa yang mau membeli silakan, kalau nggak mau membeli ya silakan, tidak mengikat. Jadi salah satu yang dihindari adalah fee dari penerbit, itu yang harus dihindari dari pihak sekolah. Kemudian untuk penggunaan dana pos memang sudah secara detail ya, untuk pelaksanaan memang diatur. Itulah jangan sampai di luar apa yang ditetapkan dalam pos. Itu dana sudah tahu semua, karena dana pos ini diawasi oleh ketat oleh Dinas Pendidikan dan itu sudah terinci sekali. Mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan tambahan sedikit saja. Mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian ingin bertanya atau berdiskusi dengan kami. Monggo Mbak, kami silakan. Bapak Alisa Tige, kemudian Mas Yusuf, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, kemudian dari bendaranya dari guru Bapak. Iya, dari guru. Ada TU, ada guru. Diperbolehkan nih dari guru Pak. Iya, dari guru. Biasanya kalau sudah fungsional itu tidak boleh merangkap bendara, dia Pak Yusuf ya. Iya. Jadi kalau guru fungsional fokus kepada guru. Jadi nanti bisa diserahkan ke TU. Betul, ya. Karena sudah fungsional, tidak boleh merangkap jabatannya. Kami pernah usul, Yeah. itu usul ke dinas provinsi. Yeah. Itu sudah lama kita usul ini. Yeah. Kami ini kan guru ya, istilahnya memiliki tugas yang berbeda. Dan umpama ditunjuk bendahara, itu kan kami itu kan bendahara-bendaharaan, bukan bendahara asli. Jadi di sini itu kan tidak ada lulusan sekolah tinggi akuntansi atau apa begitu ya. Sehingga ketika kami ini menjadi bendahara ya, itu memang banyak kesulitan yang kami alami Pak. Kami ini tidak tahu ya, ada kode rekening dan sebagainya, kan macam-macam kode rekening, kode akun dan sebagainya, kode OB dan sebagainya. Kami ini kan tidak tahu Pak. Jadi kami itu hanya menerima, membaca, kemudian yang hanya membuat laporan. Paling banter kami ini kan hanya ini, membuat RKS atau RAP, kemudian belajarkannya sesuai dengan RAP, kemudian melaporkannya kan gitu aja. Paling banter kami ini kan pengetahuan kami kan hanya itu saja. Karena kami ini bukan bendahara asli ya, bendahara-bendaharaan yang istilahnya bukan lulusan yang memang akuntabel ya, tidak lulusan akuntansi atau apa, pengelola keuangan. Sehingga jawaban provinsi apa? Ya karena tidak ada orang, tidak ada yang lain ya. Karena di TU itu juga banyak PTT-nya. Sehingga untuk sementara begitu jawabannya. Untuk sementara dari guru tidak apa-apa, karena di sekolah Bapak Ibu itu PTT-nya terlalu banyak, sehingga untuk yang kan harus PNS harus PNS ya. Sehingga kalau ada ya memang PT ya, pegawai tetap ya, PNS dari ASN, dari pegawai kependidikan. Tapi karena kekurangan sehingga akhirnya banyak dari kami ini yang bendaharanya itu berasal dari guru. Dan ini yang sering merepotkan kami ini kalau ketika mengajar itu
hari itu ada saja yang permintaan dari dinas, permintaan data dan sebagainya, belum buat laporan, sehingga di rumah ya di sekolah itu kami itu tidak fokus dengan mengajarnya. Terima kasih kalau misalkan itu bisa ada usulan dari Bapak Ibu untuk pendidikan, itu lebih menguatkan usulan kami yang terdahulu. Sehingga drop petugas dari provinsi yang memang itu lulusan betul-betul lulusan keuangan, itu nanti lebih mengerti tentang bagaimana membuat KKS laporan. Terima kasih. Saya mengerti seperti apa yang disampaikan panjenengan semua. Memang kita kebanyakan kekurangan tenaga administrasi, banyak yang perhati catatan gitu. Jadi memang nggak bisa duduk untuk bendara. Tapi coba nanti diusahakan melalui surat resmi Bapak Ibu sekalian ke provinsi, barangkali nanti ada tambahan pegawai untuk melaksanakan bendara. Karena saya tahu sendiri kalau panjenengan mengajar fokusnya mengajar terus ditambah tugas tambahan bendara, padahal memang bendara itu terus menerus. Istilahnya pekerjaan itu tidak pernah berhenti. Nanti secara tertulis saja disampaikan ke provinsi. Pak Kepala Sekolah. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau memang nggak ada yang perlu didiskusikan, kita akhiri pembinaan atau mungkin diskusi ke SMA Negeri Bangsal ini, barangkali nanti dapat bermanfaat bagi SMA Negeri ini untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik, kemudian terhindar dari masalah tindak pidana korupsi. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf barangkali tempat kami, pelayanan kami, jawab kami kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta kegiatan pada pagi hari ini. Moga kita tutup dengan membaca bacaan adalah alhamdulillah.